Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang menjelang sore ini kita dapat hadir untuk menambah wawasan ilmu agama kita, menambah memupuk keimanan sehingga kita menjadi orang yang baik. Ada orang tu baik inyo ancak perangai ancak. Itu yang contoh Rasulullah. Inyo ancak perangai ancak. Ada juga orang inyo buuh perangai ancak. Ada contohnya itu sahabat Nabi, saya lupa namanya. Sehingga istri Nabi, istri orang itu berkata, tibanya orang duduk situ orang lelaki lejanya abang dan tidak paling buruk aja. Tapi abangnya pula no paling ancak perangai. Jadinya buruk bentuk tapi perangai ancak. Ada orang yang ancak tapi perangai buruk. Yang ancak tapi perangai buruk. Siapa contohnya? Abu Lahab, paman Nabi. Ganteng dulu Abu Lahab dulu. Tinggal masuklah namanya tu di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Ya, yang ganteng tu. Perangai nak tertanggung. Yang keempat, orangnya jelek, buruk, perangainya juga buruk. Nah, itu contohnya adalah Abu Jahal, bengis. Orangnya jelek tapi bentuk jelek, perangainya juga jelek. Nomor bapo kayak ibu nomor bapak orang tidak nengoknya kan, nomor apa kah? Tentu nomor satu dia paling ancak kan. Awak ancak pangai ancak. Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak sore ke saya akan ambil satu hadis Rasulullah. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, arba'un man a'tihinna faqad a'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 macam. Siapa yang ada memiliki yang 4 macam itu dalam dirinya, berarti dia telah memperoleh bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kalau nak awak nak nampak kah, berarti lah dapat awak kriteria ide awak nan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kalau ditanya orang apa kaji kalian juga kriteria tanda-tanda orang yang memperoleh kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Yang pertama kata beliau, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambah nikmat untuk kalian. Karena awak kan itu tuh jadi masalah. Tak pandai bersyukur.
Ada seorang penduduk kampung Arab Badui, ya, bertanya kepada seorang ulama, engkau suruh kami bersyukur, sementara keadaan saya sekarang begini. Apa nak kena syukuri kah? Ini contoh kah? Apa nak kena syukuri? Bersyukur. Apa nak kena syukuri? Hidup saya canda-canda. Apa kata Buya tadi, ulama tadi? Maukah engkau Allah kasih engkau uang 10.000 dinar tetapi matamu buta? Umpamanya dapat mah piti 10 miliar lagi kau tapi mata mah buta. Bencen kok 10 miliar dapat piti matamu buta. Tak dapat nengok abang dulu jadi kau tengok Allah tak pula abang orang. Iya. Apa gunanya uang banyak? Kolam dunia kak. Kalau tidak itu ya nggak bisa ya. Ayah, sekarang begini. Mato ngadonya Allah kasih engkau 20.000 dinar, 20 miliar engkau dikasih uang, tetapi tanganmu putus, kakimu putus, mato lem nyalangnya, tapi le bisa berjalan dah, tangan tak ada orang, semua, nak jomur itu salah mana? Apa caro ya? Lebih bisa berjalan puluh tangan dulu dua putui. Ya kalah. Allah kasih engkau uang 40.000 dinar, 40 miliar lah. Tapi akalmu gila. Gilo. Mengapa ini piti banyak ya kau? Mau mana mau menantu cerita dulu, mau candu mau apa? Piti banyak. Makanya kalau jenis itu nya ndak lebih ya. Itu dia ni Rasul jangan cakap. Syukurilah apa yang Allah kasih sama kamu. Badan kamu sehat saja sekarang, tidak terhitung nilainya. Apa kau mato? Kalau tidak pakai kacamata tidak bisa dengar. Pernah saya suruh anak saya ngantar lagi kacamata tinggal. Nampak. Itulah kalah saya sama ayah saya. Ayah saya itu sudah berumur waktu itu 70 tahun, dia masih bisa baca Al-Quran tidak pakai kacamata. Mato lurunya. Belum lagi gigi. Kalau gigi kau lebih tangga-tangga, kalau gigi kau lebih tangga-tangga, rancak bantu wadele, iya. Cuma kau yang berusaha. Kadang ada orang membuat gigi lu berkawin. Apa nama orang itu? Bengkel. Ibu-ibu, ini perlu saya kasih tahu nih ya. Kalau ibu-ibu membuat behel itu karena memang giginya rusak untuk memperbaikinya, tidak ada masalah. Tapi kalau giginya itu bagus dibuat juga seperti itu, haram hukumnya. Gigi eloknya. Kecuali gigi memang tak apa, memang harus tidak itu bisa elok giginya tu tak apa-apa. Tapi kalau gigi apa buatnya pakai apa? Dan dia boba je apa letak larut. Hanya yang terjadi di sub. Maka kita harus hati-hati. Ya. Kita harus bersyukur. Berapa harga gigi sebatang? Bapo go telingo. Sekati ancak menantu sian mulut kau. Ancak lah. Cendol merembelina.
kata muda. Tapi cik salahnya pokaknya. Mana kau di? 10 kilo ni. 10. Ancak bajarnya tapi pokak. Jadi kalau kita hitung-hitung, belum lagi jantung, belum lagi paru-paru, ginjal. Ginjal aja ibu, ada orang beli satu ginjal itu 750 juta. Mau menyung ginjal itu ada orang donor ginjal. Mati dan sok menyung ke sana untuk ginjal katanya. Ya, yang dijual ginjal adalah jala seprono apa boleh. Mati usuk telah sampai. Kau nak leleh. Jadi kalau datang-datang di diri aku aja ndak seketek ni miliar piti tu lah. Jadi mana ama dua pilihannya ya. Badan sehat tapi ndona piti do keteknya sederhana aja. Daripada awak kaya raya piti banyak awak sakit, pilih mana? Piti banyak kalau pada awak aja mau. Piti banyak awak sehat. Sadogan nanti dia nanti turun. Ya, maka bersyukurlah kita. Para ulama kita mengatakan tanda hati seseorang yang bersyukur itu ada. Yang pertama merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Inilah banyak yang bermiliar-miliar nak piti kan tak cukup iran piti jule. Tandai piti jadi. Nampak mak berita-berita yang demo katanya. Bermiliar-miliar nak piti senan ha. Ha. Jam tangan aja sebalik miliar mak. Jam tangan engkau tu mak gonya. Jam tangan engkau mak di Bali di Moka mak. Tentu mak papogo jam tangan engkau. Ogo jam tangan engkau ampe 45.000. Ah. Pia. Ayo mana? 10 rialnya. 10.000 ya kan? Sarani sebalik miliar ogo jam aja. La ilaha illallah. Tak cukup nambah gaji juga. La ilaha illallah. Jam tangan sebalik sampai 5.000 ogo ya Pak. Nyapo fungsi kan dapat menengok waktu. Apa? Iya. Maka kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, ciri hati yang bersyukur adalah tidak iri dan dengki ketika melihat orang mendapat nikmat. Kenapa awak ni iri nengok orang bela biar duit le je iri lu nengok. Lagi kalau lagi rumah kan. Kalau nengok kau. Banyak piti sana di rumah bau le. Fokus sajalah kita kepada nikmat yang kita terima. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bersyukur itu menerima dengan lapang dada apa yang diberikan Allah kepada kita. Apa keputusan Allah Ta'ala itu temo. Misikinnya misikin. Ya syukuri saja. Sedeko dapatnya bersyukur. Itu tanda hati yang bersyukur. Kemudian ciri orang yang hatinya bersyukur, optimis menghadapi masa depan. Nanti dalam arti optimisnya, nanti nanti. Optimis, pesimis. Kalau yang pesimis itu nek kau mak. Buat ngalir. Nak kan lain dah. Lu kajo lah bapatang. Nak kan lain berhasil dah. Itu pesimis. Hidup kita harus pesimis, optimis.
Orang bisa dan apa tidak bisa. Punya semangat hidup yang kuat untuk masa depan. Kita bersyukur. Kemudian ciri orang yang bersyukur juga adalah tidak mudah mengeluh. Aku tiru banyak. Ngalu tahu. Ndak bekerja ngalu aja. Dan awu kerja ngalu. Ndak awu piti ngalu aja. Dan awu piti ngalu aja. Ngalu. Panjang juga datang ke makanya ni. Dia minjam panjang juga minta apa dia ni. Ngalu juga. Jadi jangan mengalu je lah. Kalau orang suka mengeluh berarti dia nak bersyukur. Kemudian ciri hati orang yang bersyukur adalah mudah berbagi antar sesama. Mudah berbagi. Saji Baitur Rahman tepi jalan. Tadi depan dan tolong alun pernah bersudah dan sudah Jumat orang bagi nasi bungkus untuk jemaah belum pernah ada. Ada tempat lain yang seperti itu. Tempat kampung saya sendiri di Masjid Al Fajar pulang kalau itulah sudah nasi kotak. Al Muawanah Cik Lepul itu kalau deh siapa yang ngasih? Orang-orang kaya, orang-orang yang punya apa? Tak bagi dia. Jadi jangan awak hitung apa kau jangan hitung ni apa roh bangsikan pitir Nabi. Mudah dia berbagi. Kan ada orang tuh yang mau disebutkan namanya mengumrohkan jamaah tu 2 orang. Nak tentu yang siapa nama orang ada. Umroh 2 orang, imam masjidnya 1, jamaahnya 1. Akhirnya saya selidiki siapa yang ngasih, tahulah saya. Ternyata orang yang disuruh itu tidak orang sembarangan, imam masjid. Imam masjid itu memang lillahi ta'ala sadoh kata pun. Soalnya produksi. Siapa non produksi itu? Orang nan selalu memandin jenazah orang produksi. Siapa dulu meninggal inyo memandin inyo mengapan inyo deh. Saya selalu itu. Aduh, apa dapat piti piala api berbagi dia. Dia dapat hartanya itu dinikmati kepada orang lain. Itulah tanda orang bersyukur. Bangkrutkah dia dengan dia bersyukur? Enggak. Pertama banyak harta. Maka tanda orang yang bersyukur mudah berbagi. Kalau buat tanaman ke umawak doa enggak menginyam tetangga ada keteju. Zaman saya esok tu tidak banyak orang rezeki. Bapak mas haji tu, bapak pisang, bapak kelengkeng, bapak mas haji. Kalau awak tak makawal, awak aku belum paso aja olehnya. Nak belum paso nak ada. Ya, kalau nabang pisang maksudkan, tabang kesetandan itu, apa yang kau orang kesetandan itu tinggal tandan di awak. Kelihnya berbaginya dan cici-cici dan mami-mami itu bapak. Dan masuk bersyukur, maka kita dapat dikategorikan bahagia kalau memiliki qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Pertanyaan apa kok? Yang kedua, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Idi awak ko banyak nangkan ditanggung. Kehidupan ekonomi payah, badan kodok-kodok sakit-sakit, kadang-kadang tiba rasa takui, kadang-kadang kena caci maki orang. Jauh berjalan banyak tantangan-tantangan, kita lemah kita ini, lemah mental kita, lemah ekonomi kita butuh power. Kita butuh energi dari langit
dari Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu langit dengan cara apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu langit itu Allah ketuk ya dengan berzikir. Dapat dakwah tenaga tambahan. Contoh, kodok dan gaso-gaso takut bu ya, tibur gaso-gaso takut bu ya, come apa baca zikir bu ya, baca ni ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sampai ke azim jadi jua, nak sampai ke azim nak jua apa jua. La haula wala quwata illa billah jadi jua. Minimal baca 7 kali. Kok dapat dalam sehari 1 kali kita baca hauqala, bacalah la haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi pergi Isra Mi'raj kan itu temu itu dari Nabi Ibrahim. Sampaikan kepada anak cucu kau wahai Ibrahim, perbanyaklah engkau menanam tanaman surga. Apa tanaman surga itu tuh? Banyak-banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Tambah energi dia. Oh, kurang tenaga, perlu dikasih apa namanya itu, kalau istilah kita minum pakai suplemen. Saya juga pakai suplemen kini ibu. Kalau ompek dan ceramah sehari ompek. Besok Jumat 4 tuh. Ompek sehari itu pakai suplemen bu. Apa suplemennya? Vitamin, multivitamin. Nah, seperti di Mekah kemarin dikasih oleh dokter tuh, karena kita banyak energi terkuras, ada namanya Bekom Bekom ada kalau yang Parmaton juga bisa. Saya makan itu 1 hari itu satu saja ketika saya sibuk saja. Kalau ompek dan saya itu saya pakai energi tambahan. Maka energi yang kita cari adalah energi yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit-sakit kaki, itulah yang saya praktekkan kepada istri saya ketika dia tidak bisa berjalan, melontar jumroh. Apa zikirnya Ustaz? Ya Qawiyyu ya Matin ya Zal Jalali wal Ikram faqawwini, kuatkan aku. Baca itunya dan topuk kaki dia. Baga kali ibu, dapat energi sekali. Jadi wantin yang melontar baga kali, malah dan dia lor kali lah. Ya Qawiyyu ya Matin ya Zal Jalali wal Ikram faqawwini. Bukan hanya istri saya saja yang mengamalkan dapatkan keberkahan itu. Itu jemaah haji kita dari Silam Pak Sopyan. Coba tanya sama dia nanti. Nak tolong jalan deh. Itu ketika sa'i. Apa jawabannya? Nak apa tu ya? Baca zikir kau ya, baca. Nggak ada ganti-gantiin, nggak ada badal-badalkan deh. Maka yakin kita zikir. Apa zikir ibu ya? Ketika ibu sakit, menghilangkan rasa sakit di badan awak. Bukan berarti kita tidak pergi ke dokter, pergi. Kita minta energi yang super hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ya. Berdoa. Bismillah. 3 kali ya. Bismillah. Pegang mana sakit rumah? Mana sakit? Kaki sakit, kepala sakit, dada sakit. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. 7 kali. Nanti ada di videonya, ada saya di video shot di YouTube, tengok nanti ya. Ada ceramah saya subuh tadi kalau saya tidak salah mengasih
doa untuk menghilangkan zikir penyembuh penyakit di diri sendiri. Tengok tu aja itu ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Inti aku berlindung kepada Allah dari apa yang tanggung kau, dari apa yang khawatirkan kau. Apa yang khawatirkan kau, apa yang kau takutin kau, berlindung kepada engkau. Baca itu, berapa kali baca ya? Baca 7 kali. Ya, 7 kali pagi. Ya, 7 kali pula. Kok setiap apa kita baca enggak apa-apa. Kapan kita baca terus. Itu menghilangkan, menyembuhkan. Syaratnya 2. Syarat mau menjadi kokoh 2. Yang pertama yakin, yang kedua rutin. Rutin apa? Terus menerus. Yakin. Nyado ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini ketiga lu yang ainul yakin. Cendol PK WC ga sanur juga. Tuh ilmu yakin boleh. Bagaimana siapa juga? Pakai WC. Ainul yakin. Nampak ada jaga? Nampak ada jaga? Tuh ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin, kedan mau doa. Itu dia lehnya, dia sikonya siko. Nah kalau ragu jujur lah, ragu dikali dulu, kedan mau doa. Aku hakul yakin. Itu makanya di Arab pernah orang nanya dokter dari Amerika 6 bulan tidak dapat pasien. Apalah orang Arab nih, kalau ada datang berobat nih. Ternyata orang Arab itu level kelima dia baru berobat ke dokter itu. Nah tiba-tiba apa aja. Memang dia baca tadi itu lebih bu. Pertama dia banyak berzikir tadi. Yang kedua dia bersedekah. Ya, bersedekah. Yang ketiga dia meminum madu dan habbatus sauda. Dan yang keempat barulah kalau tidak bisa juga barulah dia berobat ke dokter. Tidak salah sewakin dia capek lah. Makanya energi dari zikir-zikir Cakoko itu luar biasa. Pokoknya ibu yakin